Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugena Digulfani, NEM 55 dari Pendidikan Olahraga UMS. Di sini dalam video ini saya akan membagikan video tentang softball. Video di sini berisi tentang pengertian, definisi dan sejarah dari softball, kemudian teknik-teknik yang dilakukan dalam softball. Setelah itu alat yang saya gunakan yaitu bola tenis, kemudian untuk glove saya gunakan sarung tangan. Oke, untuk lebih jelasnya lihat video berikut. Ya, untuk yang pertama adalah definisi permainan softball. Ya, softball adalah salah satu cabang olahraga dalam permainan bola kecil. Jadi di Indonesia ini bukan di Indonesia, di olahraga itu banyak sekali cabang-cabang olahraga bola kecil seperti softball, kemudian bulu tangkis dan bola kecil lainnya. Di Indonesia softball mirip dengan permainan bola kasti. Softball adalah permainan beregu yang setiap regunya terdiri dari 9 orang dan membutuhkan kerjasama tim untuk mendapatkan kemenangan. Jadi softball ini seperti permainan bola kasti, namun di bola kasti itu terdiri dari 12 orang. Kemudian untuk softballnya itu 9 orang. Mendapatkan kemenangan yaitu untuk menjadi juara dalam setiap pertandingan. Softball merupakan satu pemicu yang dapat membangkitkan semangat bagi setiap atlet yang akan bertanding. Oke, selanjutnya adalah sejarah softball. Softball ini diciptakan oleh George Hancock di Chicago pada tahun 1887. Daya tarik utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat di sana karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Jadi softball dengan baseball itu memiliki perbedaan. Jika baseball itu hanya untuk kaum laki-laki, namun softball itu dapat dimainkan laki-laki maupun perempuan dan di semua usia. Softball dapat dimainkan oleh wanita dan pria dan kemudian tidak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball memiliki berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nah, jadi awal mula perkembangan dari softball ini dari Amerika, tepatnya yaitu Kanada. Jadi dari Kanada kemudian disebarluaskan dari sana. Lahirlah federasi softball di Kanada di sana yaitu International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oke, next. Perkembangan softball di Asia. Setelah Perang Dunia Kedua usai, softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari. Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, softball telah menjadi permainan rakyat. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, negara-negara seperti Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan itu menjadi permainan-permainan rakyat yang ada di sana. Mengingat pesatnya perkembangan olahraga ini di Asia, terbentuklah Amatir Softball of Asia atau disingkat ASA Asia, Persatuan Softball Amatir se-Asia, yang dimana anggotanya antara lain Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Singapura, Muang Thai, dan Indonesia. Kejuaraan softball se-Asia ini diselenggarakan setiap tahun sekali, bergantian antara putra dan putri. Next, yaitu selanjutnya adalah perkembangan softball di Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia, namun sifatnya
masih sangat terbatas. Oke, dimana kita tahu permainan olahraga pada saat perang itu dibatasi, mungkin untuk kaum tertentu saja, artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu. Nah, pada mulanya ada anggapan bahwa permainan olahraga softball hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Namun tidak terus berlangsung pada tahun 1966. Ketika Asian Games Bangkok, terbukalah mata kita bahwa sebenarnya softball itu dapat dimainkan oleh kaum pria maupun putri. Jadi di tahun 1966 berada di Asian Games, tepatnya di Bangkok. Di sana baru mulai sadar bahwa permainan softball ini diperuntukkan untuk kaum pria juga, yang sebelumnya dianggapkan hanya untuk permainan untuk kaum putri. Oke, next. Ya, untuk melihat perkembangan softball sedemikian cepatnya, terutama di Asia, dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, khusus Indonesia, di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama di kaum pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan softball di Indonesia diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Ya, di Indonesia ini baseball atau softball ini dibentuk organisasi yang namanya Perbasasi, Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia, sejak PON 7 yang berada di Surabaya. Dan kemudian softball juga menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan saat itu. Oke, next. Kemudian ini ada teknik dasar. Teknik dasar yaitu melempar bola dan menangkap bola. Kita lihat slide selanjutnya. Teknik 1, teknik melempar bola. Lemparan pitcher. Pitcher adalah seorang pelambung bola yang bertugas melambungkan bola. Lemparan pitcher harus berada di atas lutut dan di bawah dada pemukul atau disebut dengan strike zone. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, pegang bola di tangan kanan, kemudian tangan kiri memegang glove. Yang kedua, kaitkan kedua tangan dengan posisi bola di dalam glove. Injak pitcher atau plate, kemudian putar tangan yang memegang bola 1 putaran bahu penuh dengan bantuan pergelangan tangan, lepas dan lempar bola ke depan. Ya, yang kedua, teknik lemparan, yaitu lemparan antar base. Lemparan ini dilakukan oleh semua penjaga baik yang berkedudukan di lapangan dalam atau penjaga base dan di lapangan luar. Teknik melempar bola antar base, yaitu ada 4. Yang pertama, lemparan dengan ayunan atas, lemparan dengan ayunan samping, lemparan bawah, yang terakhir adalah lemparan dengan lecutan tangan. Yang selanjutnya adalah teknik menangkap bola. Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga atau penjaga base di lapangan termasuk pitcher. Teknik menangkap bola untuk catcher. Yang pertama adalah posisi awal adalah jongkok, yang kemudian tangan kiri memakai glove khusus catcher dengan posisi tangan menghadap ke depan menyongsong gerakan bola yang dilempar oleh pitcher. Kemudian tangan yang lain membungkus agar tidak lepas.
Kemudian teknik menangkap bola untuk menjaga lapangan atau base. Teknik menangkap bola yang bergulir tanah. Yang pertama adalah buka kaki agak lebar. Kemudian bungkukkan badan 90 derajat untuk bola pelan, atau badan jongkok dengan salah satu lutut menumpu tanah untuk bola cepat. Kedua tangan siap menangkap dengan tangan kiri yang memakai glove berada di bawah, sedangkan tangan kanan melingkupi bola dengan menutup telapak tangan agar bola tidak lepas. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Lihat part yang kedua setelah video yang pertama ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.